Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang berbincang ataupun ngobrol ringan mengenai implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Perkenalkan, saya Ibnu Imad selaku mahasiswa di program Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Sehari-hari kebetulan saya sangat intens mungkin untuk melakukan turut di dalam untuk membuat ataupun merencanakan sosialisasi maupun pelaksanaan evaluasi kebijakan publik, karena kebetulan di bidang ketenagakerjaan hari ini khusus untuk berbincang mengenai evaluasi kebijakan publik, saya mendapatkan rekan ngobrol yang saya yakin juga nanti akan sama-sama di praktisi. Beliau berada di kecamatan. Selamat datang Pak Hari, apa kabarnya, dan monggo diperkenalkan kepada rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, kabar baik Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Utomo. Kebetulan saya juga sebagai peserta program MAP di Universitas Kediri, dan untuk sore ini nanti kita akan lebih asik berbicara sedikit tentang kebijakan publik yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri. Mungkin itu pembukaan dari saya, Pak Ibnu. Terima kasih. Ini mumpung sebelum kita membahas mengenai kebijakan publik, saya ingin mendengar ataupun pengalaman dari Pak Hari yang selama ini kita sama-sama berdua kuliah di program Magister Administrasi Publik di UNIK Kediri. Jadi bagaimana perkuliahan ataupun selama ini menyulitkan ataupun bagaimana, dan ajakan kepada teman-teman? Kalau untuk perkuliahan, alhamdulillah kita sangat enjoy, sangat menikmati, dan mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lain juga bisa sama. Nah, mengikuti. Ini pengalamannya sama teman-teman penikmat channel ini, bahwa kita berdua selaku mahasiswa di administrasi publik benar-benar menikmati proses perkuliahan di program Magister Administrasi Publik. Ya, mudah-mudahan nanti Universitas Kediri semakin jaya. Nah, ini terima kasih. Ini kita mulai Pak Hari. Siap. Kita hari ini membahas mengenai implementasi kebijakan publik yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya di Dinas Tenaga Kerja. Yaitu apa? Pelaksanaan program bantuan keuangan khusus padat karya di pemerintahan desa. Nah, ini monggo Pak Hari, kami dari Dinas Tenaga Kerja itu yang selaku yang memberi. Pak Hari nanti dari sudut pandang wilayah kecamatan yang mungkin akan memotret dari yang tahu mengenai permasalahan di desa. Ini kita mulai dulu nggih Pak Hari. Nah, dari saya awali dulu bahwa program padat karya itu sudah dimulai sekitar tahun 2017 Pak Hari, dan beberapa sudah menyasar di Kecamatan Banyakan sesuai dengan tugasnya Pak Hari. Monggo diceritakan terkait dengan sasaran ataupun yang desa-desa lokus di padat karya di Banyakan tahun kemarin maupun tahun ini. Matur suwun Pak Ibnu. Memang yang kalau kita berbicara dengan kebijakan publik itu kan memang suatu sarana yang sangat diperlukan oleh pimpinan. Dalam hal ini tujuannya semuanya kan untuk kesejahteraan masyarakat. Yeah. Bahwa perlu kita sadari, perlu kita pikirkan bersama bahwa memang apa yang menjadi kebutuhan daripada warga masyarakat khususnya memang harus bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satunya adalah program padat karya. Saya secara pribadi sebagai camat Banyakan, dalam hal kegiatan padat karya, saya yang pertama yang saya lakukan adalah pendataan awal kebutuhan daripada masing-masing desa di tempat saya bekerja.
kebutuhan yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh warga apa saja? Baik itu adalah untuk sarana peningkatan ODF, karena banyak warga di kecamatan banyaknya juga yang belum punya toilet ya. Terus yang kedua mungkin ada juga jalan rabat, itu yang menghubungkan ke sawah-sawah supaya pada saat para petani atau warga melakukan panen itu bisa kita laksanakan dengan lebih cepat. Nah, data-data yang sudah terkumpul itu akan kita verifikasi ulang. Verifikasi dalam hal ini siapa yang lebih sangat membutuhkan karena di kecamatan Banyan ada 9 desa dan tidak mungkin yang namanya BKK itu setiap tahun dapat. Jadi kita memverifikasi mana kebutuhan yang sangat kita perlukan lebih dulu. Mungkin gambaran singkatnya begitu Pak Ibnu. Ini beliau serius sekali selaku camat ini tadi. Nah, ini bukan bertindak selaku kacamata yang lain, tetapi ini selaku camat ini teman-teman ini. Nah, monggo ini karena beliau tamu saya, kopinya dinikmati dulu. Nah, Oke, kita sambil ngopi-ngopi saja. Sambil jalan, teman-teman, bahwa tadi beliau nyampaikan bahwa sasarannya ditentukan, ini sesuai dengan tujuan kebijakan publik itu adalah bagaimana kita keputusan dari government itu mengikat dengan sasaran masyarakat. Nah, ini tentunya sama, akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, kembali ke program padat karya. Tadi saya sampaikan bahwa itu adalah mulai 2017. Nah, ini tujuannya adalah kenapa dibuat padat karya itu. Nanti tadi beliau sudah matur terkait dengan dari sisi aspek kewilayahan. Nah, dari sisi aturan yang berlaku di Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2022, itu perubahan dari yang Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2017, itu menyampaikan bahwa memang tujuan dari BKK padat karya itu adalah salah satunya mempercepat proses terkait pembangunan infrastruktur desa. Tadi sudah sesuai nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Hari. Yang berikutnya juga digunakan untuk memperpendek ataupun memperkecil kesenjangan antar desa. Kadang-kadang desa tertentu yang kebetulan PAD-nya besar, maka pembangunannya sangat masif. Nah, kebetulan yang desa yang kebetulan PAD-nya kecil, tentunya perlu diintervensi dari pemerintah daerah. Yang berikutnya juga terkait dengan peningkatan perekonomian. Karena apa? Sasaran program ini adalah warga miskin, warga menganggur, warga setengah menganggur. Nah, sehingga itu yang bisa diharapkan untuk bisa masuk di program ini. Nah, bicara mengenai kebijakan publik Pak Ari. Nah, ini saya yakin selain di Kecamatan Jenengan, itu berkaitan dengan kebijakan publik juga banyak. Nanti kita akan juga monggo nanti disampaikan, karena walaupun nanti ini di Kompes ini tidak bisa memenuhi, mungkin di lain kesempatan bisa dilakukan. Karena di Kecamatan Panjenengan itu sekarang ada bandara, pasti ada larangan layangan ya? Iya, larangan layangan itu menarik karena sekarang ini di Bali juga ada heli yang sampai terlilit layangan. Nah, itu apakah juga sama? Betul. Nah, memang menarik terkait dengan pembangunan. Saya juga tak ngopi ya. Pembangunan di wilayah kami, di wilayah Banyan ini sedang banyak-banyaknya progres pembangunan daerah. Dulu barat sungai itu adalah daerah yang bisa dikatakan yang kurang diminati. Tapi dengan adanya proses bandara ini sudah banyak pembangunan di barat sungai, tapi semuanya itu adalah memang suatu bentuk kewajiban daripada pimpinan, kebijakan pimpinan bagaimana barat sungai itu minimal bisa sama dengan timur sungai.
baik itu dari kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan adanya program yang semua ini, perkembangan di masyarakat di wilayah Barat Sungai juga bisa bertumbuh dengan baik, perekonomian juga dengan baik, terus dengan bertambahnya kita mengarah ke arah perkotaan juga, warganya juga harus siap, kan gitu. Dan itu juga perlu perlu ada kebijakan-kebijakan daripada pimpinan kita. Iya. Karena warga yang dulunya hidup tradisional di Barat Sungai kan dulu hidupnya kan masih tradisional, tradisional, sekarang sudah mengarah ke perkotaan. Lah kami juga sudah melakukan berbagai langkah kebijakan publik yang lain yang harus kita ambil agar supaya masyarakat bisa mengikuti aturan ini dan bisa berjalan dengan sendirinya. Karena pendataan seperti keluarga miskin dan sebagainya, kita bisa dengan kita memiliki kebijakan, insya Allah kita bisa merubah kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu Pak Ibu. Ya, kalau bicara mengenai kebijakan publik itu biasanya kan aktornya adalah pemerintah. Sasarannya masyarakat. Ya biasanya ada pengaturan-pengaturan, tujuannya adalah pasti kesejahteraan. Nah, tentunya yang disampaikan oleh Pak Hari tadi menarik bahwa di sisi kebijakan publik itu biasanya ada yang sifatnya mengikat itu diminta untuk ditaati, kadang-kadang juga larangan juga. Nah, misalnya ditaati bisa jadi misalkan contoh yang di sekup kecamatan kayak hari ini yang sedang mungkin ini lagi in-nya, lagi tren itu, bukan tren ya, saat ini memang aktual sekali, itu adalah bulan ini adalah batas waktu terkait pembayaran PBB. Nah, itu juga menarik. Pasti tujuannya ada. Ya. Nah, itu pasti PAD ya, Pak Ari. PAD. Nah, tujuannya PAD lah. Ini sejauh mana nih Pak Hari? Kita sebelum mengupas tuntas terkait dengan padat karya dan juga evaluasinya, kita coba biar kita teman-teman ini kita juga selaku di pemerintahan berusaha untuk melakukan kebijakan-kebijakan publik yang intinya nanti itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait dengan batas waktu pembayaran PBB ini, Pak Ari, monggo ini gimana ini? Apakah ini juga mengikat sekali atau bagaimana? Jadi gini Pak Ibnu, terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, memang di Kabupaten Kediri ini termasuk salah satu kabupaten yang sangat unik. Iya. Karena mungkin di kabupaten kota yang lain itu selesai batas akhirnya di bulan Desember, tapi di Kabupaten Kediri itu per 31 Juli sudah harus lunas. Nah, memang kebijakan itu diambil oleh pemerintah daerah agar supaya pemerintah daerah bisa segera memenuhi keinginan daripada warga masyarakat, kan gitu. Jadi memang masuknya ke PAD dan itu anggaran dari pemerintah daerah yang nantinya akan segera bisa kembali lagi kepada masyarakat. Ya. Salah satu contohnya setelah PBB ini sudah terlunasi daripada warga, maka program PKK padat karya bisa segera dilaksanakan. Dan kami juga di Snaker berarti juga salah satu pengguna di Kabupaten Kediri terkait dengan manfaat dari kebijakan publik yang dilakukan itu di level wilayah. Jadi batas waktu PBB 31 Juli itu juga punya kaitannya dengan program di dinas yang lain termasuk di Dinas Tenaga Kerja. Nah, baik ini untuk saat ini karena kita mendapatkan tugas untuk mengevaluasi terkait dengan
kebijakan publik. Nah, ini khususnya kita ngambil satu dipersempit aja untuk terkait dengan program padat karya. Betul. Nah, ini kalau bicara mengenai evaluasi kebijakan publik pasti ada tujuannya. Terus ini adalah proses yang sistematis. Betul. Artinya tidak bisa hanya kira-kira kebijakan ini bagus atau enggak, tidak bisa. Yeah. Jadi harus sistematis, kemudian ukurannya jelas, tujuannya adalah mengukur efisiensi, efektivitas, terus juga outcome dengan adanya program ataupun kebijakan publik yang sudah ada. Ya, untuk saat ini kita kunci bahwa kebijakan publik berkaitan dengan program padat karya. Nah, apakah sudah efisien? Apakah sudah efektif? Apakah dampaknya dirasakan masyarakat? Nah, ini monggo nanti ini kita bahas terkait dengan evaluasi program padat karya khususnya di Kecamatan Banyakan. Monggo Pak Ari, ini pendekatannya dulu apa aja ini? Oke, kita pada saat melakukan padat karya pertama sekali pendekatan yang saya lakukan adalah fungsi daripada padat karya. Oh iya. Okay. Karena masing-masing desa untuk kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu berbagai permohonan, permintaan daripada desa terkait dengan infrastruktur itu sangat banyak, Pak Ibnu. Tapi kalau kita mencukupi semuanya juga tidak akan memungkinkan. Pasti prioritas ya? Prioritas. Oh, kita pakai iya, skala prioritas dan akhirnya itu nanti kita masukkan dalam musrenbang des. Terus nanti akan kita munculkan di musrenbang kecamatan mana program prioritas yang harus kita selesaikan di tahun berikutnya. Nah, termasuk salah satu program padat karya ini. Karena program ini adalah program bantuan keuangan khusus yang mana setiap tahun tidak bisa didapat oleh pemerintah desa. Iya. Nah, oleh karena itu mungkin satu desa juga sudah mengusulkan 3 sampai 4 sampai 5 infrastruktur. Iya. Kan gitu. Cuman karena dengan anggaran yang tersedia daripada padat karya kan maka tidak bisa kita laksanakan semuanya serba bertahap kan gitu ya. Salah satu contoh di Desa Tiron kemarin kita alhamdulillah kita dapat sanitasi karena di Desa Tiron itu banyak orang yang belum punya jamban. Akhirnya hasil dari musrenbang des, musrenbang cam akhirnya muncul terkait dengan program sanitasi itu yang alhamdulillah bisa ditampung di program padat karya. Sehingga bisa mendukung stunting ya? Stunting, program yang alhamdulillah. lain. Karena kebijakan pimpinan kita adalah segera untuk menyelesaikan program stunting. Nasional itu. Nasional untuk ya kan? pengentasan stunting. Dan itu pimpinan kita segera membuat langkah-langkah yang efektif dan salah satunya adalah pelaksanaan ODM. Oke. Nah, sekarang mumpung saya di Disnaker, monggo kita evaluasi bareng terkait dengan program padat karya itu. Nah, pendekatan terkait dengan untuk mengevaluasi, karena saya sampaikan tadi bahwa tujuan evaluasi itu nanti akhirnya adalah bagaimana mengukur kekurangan, kelebihan, hambatan-hambatan untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi. Jadi evaluasi itu bukan terakhir untuk menilai salah benar, tidak, tetapi tujuannya adalah perbaikan-perbaikan. Nah, pendekatan utama ataupun yang bisa dikenal selama ini ada 3, pendekatan formal, pendekatan semu, maupun pendekatan keputusan teoritis. Nah, kalau padat karya ini menurut Pak Hari itu kalau dilakukan dengan pendekatan formal itu pengalaman jenengan di wilayah bagaimana? Kalau kita sebetulnya tidak hanya pendekatan formal saja yang kita laksanakan, karena masing-masing desa itu kan tidak sama
kan gitu. Jadi caranya kita untuk melaksanakan kegiatan padat karya dan sebagainya itu kan tidak sama. Jadi banyak sekali pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan, kan gitu. Karena pada prinsipnya program padat karya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan itu semuanya bisa kita selesaikan untuk kesejahteraan masyarakat. Oh siap. Berarti dari Pak Hari yang di wilayah ini cenderung bahwa terkait dengan pendekatan 3 hal itu tadi, bahwa ini dibutuhkan kombinasi. Nah, kalau saya boleh ngulangi teman-teman, bahwa kalau biasanya pendekatan formal itu mesti langkahnya diawali dengan sasarannya apa ini, evaluasi ini, terus pengumpulan data, biasanya seperti itu. Terus metodenya juga yang sudah diakui, misalkan menggunakan statistik. Nah, misalkan seperti itu, ataupun bisa jadi nanti metode-metode statistik dipakai untuk menilai dari data-data yang ada. Nah, ini juga dimungkinkan teman-teman. Karena apa? Program padat karya sudah dilakukan dari mulai 2017. Jadi data-data mengenai desa itu sudah muncul, dan juga tingkat penyerapan dari tenaga kerjanya, karena memang padat karya ini untuk satu titik itu bisa menyerap sekitar 50 orang. Kalau tadi Pak Hari menyampaikan bahwa tahun kemarin ada 3 ya Pak Hari? Ada 3, berarti 150 tenaga kerja bisa terserap. Nah, itu kita bisa membanding-bandingkan lah. Itu metode yang menggunakan formal. Nah, kalau untuk yang metode semu itu bukan hanya menggunakan hanya berpacu ataupun berpatokan dengan data dari tahun-tahun sebelumnya ataupun data statistik, tetapi juga melihat feedback dari interaksi masyarakat. Bisa jadi mengukur kelompok-kelompok itu apakah sudah terjaring semuanya. Nah, jangan-jangan yang kebetulan bekerja, yang masuk di dalam padat karya itu hanya orang itu aja. Maka ini yang nanti akan perlu disinkronkan. Nah, yang terakhir, kalau terkait dengan keputusan teoritis itu lebih spesifik lagi. Jadi dibandingkan dengan teori-teori yang ada, apa padat karya itu sebetulnya bagaimana secara teori, nah itu dibandingkan dengan real di lapangan. Nah, khusus padat karya ini tentunya kita berusaha membuat pagar-pagar. Tadi Pak Hari sudah menyampaikan bahwa agar interaksinya di masyarakat tidak sasarannya itu aja, sudah disampaikan Pak Hari bahwa ada musdes ya Pak Hari? Musdes. Nah, musdes itu kami anggap bahwa itu menjadi pertanggungjawaban dari masyarakat, dari yang menerima desa itu, agar bisa benar-benar yang terekrut di dalam padat karya ini benar-benar tidak hanya 1 atau 2, itu aja sasaran itu aja, sehingga bisa terwakili di musdes. Betul. Dan juga bisa jadi terkait dengan tujuan kemiskinan, karena jumlah yang terserap itu minimal 1,50, tentunya bisa semua mempunyai pendapatan. Nah, itu nanti tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan, dan di angka kemiskinan kan bisa diukur. Nah, rekomendasinya Pak Hari, ini terakhir rekomendasinya ini program padat karya, karena terakhir di dalam evaluasi kebijakan publik itu muncul rekomendasi apakah terus atau apa yang perlu diperbaiki. Monggo, ini selaku panjenengan yang di wilayah. Ya, kalau saya untuk rekomendasi kegiatan padat karya, saya rasa pimpinan kita harus tetap melaksanakan kegiatan padat karya. Karena pertama, tujuan daripada masyarakat itu juga berhasil. Iya. Kita juga meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri karena itu ikut program padat karya. Di satu sisi, program dari pemerintah daerah juga bisa berhasil.
Terima Kan kasih. gitu. Jadi Terima kasih. harus kita lakukan secara bertahap, Ya. walaupun mungkin ada sedikit apa ya, karena salah satu kegiatan mungkin kalau rabat jalan itu bisa dilaksanakan secara rame-rame. Tapi kalau sanitasi pada saat pemasangan, mohon maaf, seperti sapi tank itu kan harus orang yang khusus. Nah, itu yang harus nanti kita pikirkan bareng-bareng Pak Ibnu. Oh ya. Gitu. Ya, Jadi kalau untuk penggalian ininya mungkin bisa secara bersama-sama. Cuman waktu pemasangannya kan harus orang-orang yang ahli lah. Nah, ini berarti dari sisi pendekatan semu bisa muncul rekomendasi bahwa ternyata di pekerjaan-pekerjaan tertentu ternyata dibutuhkan keahlian khusus, tidak hanya unskill, karena memang di dalam padat karya ini sebetulnya banyak ingin menyerap tenaga kerja yang memiliki skill ya tidak memiliki skill sama sekali. Nah, ternyata di rekomendasi beliau memang kita perlu untuk berpikir kembali terkait dengan jenis pekerjaan tertentu yang diperlukan skill, apakah itu masih sesuai ataupun diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk program padat karya. Betul. Mungkin beliau kesimpulannya seperti itu rekomendasinya, dan mudah-mudahan ini nanti juga kita akan bisa kita perbaiki bersama. Oke. Teman-teman, ini kayaknya ini sudah luar biasa perbincangan kita pada hari ini, Pak Hari. Mari bareng kita tutup podcast kita hari ini terkait dengan implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Mudah-mudahan bermanfaat dan Universitas Kadiri semakin jaya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.